Anda bisa berulang kali masuk ke market selama memang RSI merah itu tetap berada pada trennya. Dengan penggunaan satu lot saja, di sana Anda sudah mengantongi 27.830.000 ya, dikalikan dua lot ya, karena di sini ada dua posisi. Ini luar biasa sekali. Anda betul-betul bisa memaksimalkan movement market secara optimal. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa dalam literasi umum, sesuai dengan blueprint daripada RSI itu sendiri, adalah untuk mencari titik jenuh ya daripada pergerakan harga. Namun di kesempatan sore hari ini saya akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda, bagaimana kita bisa melakukan identifikasi arah harga, termasuk melakukan entry posisi dengan hanya memanfaatkan satu buah indikator saja, yaitu RSI. Oke, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk langsung melihat di layar grafik ya. Di sini, exotism daripada RSI itu bisa digunakan di semua time frame. Artinya ini multi time frame. Bagi Anda yang seorang scalper bisa memanfaatkannya di time frame kecil ya. Bagi Anda seorang daily trader bisa memanfaatkan di time frame yang besar. Baik, bagaimana caranya kita melakukan identifikasi tren dengan memanfaatkan daripada relative strength index? Yang pertama, kita tinggal insert untuk indikator relative strength index ya. Oke, di sini periodenya diubah ke 30. Lalu kemudian untuk level, secara default kita sama-sama tahu levelnya adalah 30 dan 70, tetapi kita akan menggunakan 5 buah level. Yang pertama adalah level 90, lalu kemudian level 70, lalu 50, kemudian 30, dan terakhir 10 ya. Oke, saya coba pertebal garis RSI-nya. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat letak daripada garis RSI itu sendiri. Yang menjadi patokan dalam penggunaan RSI untuk melakukan identifikasi arah harga itu terletak pada level 50, level yang ini. Apabila di atas 50%, maka ini adalah uptrend ya, menunjukkan posisi naik, lalu kemudian di bawah 50 menunjukkan posisi turun ya, atau down. Ini sangat mudah sekali Bapak dan Ibu untuk melakukan identifikasi. Kita perhatikan ya, kalau melihat kondisi saat ini, kita ambil garis vertikal, ini tepat dari tanggal 9 Februari 2023, seluruh garis relative strength index berada di bawah 50%. Ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang saat ini misalnya
melihat satu kondisi meragukan ya, apakah ini garisnya betul-betul di bawah 50 atau misalnya sudah mulai nyebrang dari 50, pada saat kondisi berhimpitan seperti ini, maka Bapak dan Ibu cukup melihat yang di level kiri atas ya, di kolom RSI-nya. Nah, kalau kondisi untuk saat ini berada di level 37. Artinya ini posisi saat ini berada di bawah 50% dan market teridentifikasi bearish ya. Begitupun sebaliknya, Bapak dan Ibu, kita lihat di sini dari tanggal 6 Januari 2023, lalu kemudian berakhir di 17 Januari 2023 ya. Ini sangat jelas sekali bahwa market teridentifikasi naik ya. Garis RSI itu semuanya berada di atas 50% ya. Jadi sangat mudah sekali dan bisa digunakan di semua time frame. Baik, saya coba ajak Bapak dan Ibu untuk melihat ke time frame yang jauh lebih besar. Saya buka di time frame daily ya. Di sini teridentifikasi malah dari tanggal 9 November 2022 mengatakan bahwa kondisi market yang terjadi adalah bullish ya. Per 14 Februari di sini sudah memberikan informasi kepada kita bahwa market mulai terjadi yang namanya bearish. Betul-betul kita dimudahkan Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan RSI untuk melakukan identifikasi tren. Baik, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat di time frame 5 menit ya, untuk bertransaksi jangka pendek. Volatilitas akan terjadi begitu tinggi ya, dan cepat karena dalam time frame yang sangat kecil, ini dibutuhkan konsentrasi dari Bapak dan Ibu. Namun demikian, secara kaidah ini tetap sama, di atas 50 uptrend, dan di bawah 50 adalah downtrend ya. Baik, lalu kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita melakukan entry posisi? Anda bisa memanfaatkan relative strength index dengan periode 2 ya. Lalu kemudian usahakan warna diubah agar tidak sama dengan yang ada pada warna tren. Dan di sini bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ya. Ini sudah sangat jelas sekali. Nah, bagi Anda yang memang tidak terbiasa untuk mencampurkan dua buah indikator, bisa dilakukan seperti yang saya lakukan ini. Tetapi bagi Anda yang memang tidak bermasalah untuk melakukan kombinasi indikator, Anda tinggal tarik saja navigator ini, drag ke layar ya, lalu kemudian di sini kita tinggal oke-kan saja. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Apakah Anda mau menyatukan seperti ini? Boleh, tetapi bagi Anda yang tidak terbiasa, bisa menjadi dua buah seperti ini juga boleh ya, sah-sah saja. Baik, saya pilih untuk yang biasa saya lakukan, yaitu dengan menyatukan daripada dua indikator dalam satu pin ya. Oke, saya coba perbesar agar mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu. Oke, kita perhatikan Bapak dan Ibu, untuk time frame 1 jam dalam penggunaan exotism RSI, di sini teridentifikasi bahwa kita ambil contoh 15 Februari 2023, artinya kemarin,
itu memberikan informasi kepada kita bahwa tren tengah terjadi yang namanya penurunan ya. Artinya RSI yang berwarna merah itu berada di bawah 50%. Yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, tunggu hingga RSI 2 yang berwarna biru itu berada di level 90 atau berada di level 70. Ini sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Kita lihat ya, ini jelas bahwa terjadi penembusan, lalu kemudian berbalik di atas 90 menjadi di bawah 90. Berarti kalau kita perhatikan, ini adalah candlestick yang terjadi pada saat itu. Maka dengan sangat mudah Bapak dan Ibu, apabila hal itu sudah terjadi pada next candle, artinya pada pembukaan candle berikutnya, Anda bisa langsung untuk melakukan yang namanya sell position di area sana ya. Di sini kita bisa sell posisi Bapak dan Ibu. Oke. Dan ini luar biasanya bisa dilakukan secara berulang-ulang ya. Kalau ada yang bertanya, Pak, apakah saya boleh untuk melakukan entry posisi ketika harga melampaui 70 lalu kemudian berbalik ke bawah 70? Boleh-boleh saja. Ya, artinya sah-sah saja. Tetapi untuk mendapatkan validasi yang sangat bagus, memang disarankan kita mengambil di pucuknya. Artinya ketika dia masuk di level 90 atau sebaliknya ketika berada di level 10 ya. Tetapi apabila mau dilakukan juga sah-sah saja. Ini ada level 90, Bapak dan Ibu bisa perhatikan ini terjadi kemarin ya, 16 Februari 2023. Saya coba berikan arsir kembali di sini. Dan ini adalah candlestick-nya Bapak dan Ibu. Ya. Sebelumnya berarti ini berada di level 1854 ya untuk tanggal 15 Februari. Lalu kemudian untuk 16 Februari ini berada di 1840. Dan luar biasanya tadi malam Bapak dan Ibu bisa perhatikan RSI 2 dia kembali masuk ke area 90 ya. Lalu kemudian diiringi dengan masih berada di area bearish. Dan ini adalah candlestick-nya. Kita perhatikan dia kurang lebih berada di sekitar 1842,08. Ya, adanya informasi ini kita tidak perlu ragu, maka pada pembukaan candle berikutnya Anda bisa melakukan sell position ya. Ini luar biasa sekali. Dan memang kalau kita lihat pada saat ini, di sini belum ada informasi kepada kita bahwa akan terjadinya suatu kenaikan ya. Oke, kita ambil contoh sebaliknya Bapak dan Ibu. Dan ini bisa terjadi anytime ya. Anda mau dimanfaatkan pada eh, instrumen emas juga bisa. Anda mau manfaatkan di instrumen indeks ya, apakah itu Nasdaq, apakah itu Dow Jones atau Hang Seng, bahkan Nikkei, itu juga available ya. Oke, kita lihat di sini. Ini hampir pada tanggal 12 Januari 2023. Di sini posisinya hampir menembus daripada level 10% ya, tetapi dia jauh di bawah 30 dan akhirnya kembali ke atas 30. Saya berikan arsir di area sini dan disinilah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy position ya. Nah, seperti itu. Lalu perhatikan lagi ketika sudah menyentuh seperti ini juga bisa melakukan buy position di area sini.
Anda bisa berulang kali masuk ke market selama memang RSI merah itu tetap berada pada trennya, ya. Jangan Anda lakukan untuk entry posisi ketika terjadinya perubahan arah, ya, dari di atas 50 menuju ke bawah atau sebaliknya dari bawah menuju ke atas, ya. Lalu kemudian bisa Bapak Ibu perhatikan juga, ini jelas sangat bagus sekali. Ini terjadi pada tanggal 13 Januari, berarti keesokan harinya. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat adanya suatu penembusan ke area 10% dan ini adalah candlestick-nya, Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah candlestick-nya. Maka pada pembukaan candle berikutnya, Anda sudah bisa melakukan buy position ya di area sini. Di area sana, silahkan untuk buy position. Di sini Anda juga bisa perhatikan, bisa melakukan buy position ya. Nah, di sini saya berikan garis vertikal. Nah, di area sini. Dan terus seperti itu ya. Tetap Bapak dan Ibu, untuk exit position, itu sangat disarankan memanfaatkan trailing stop ya. Artinya batasan resiko Anda atau stop loss Anda tinggal digeser-geser, disesuaikan dengan jarak ya antara pergerakan harga saat ini dengan batasan resiko tersebut. Lalu kemudian ketika Anda melakukan entry posisi, tentu yang jadi pertanyaan di mana kita menempatkan batasan resiko ya. Kalau Bapak dan Ibu melakukan sell posisi di area ini misalnya ya, maka carilah di mana harga tertinggi sebelumnya. Artinya satu level resisten terakhir ya. Ketika Anda buy, carilah satu level support yang terakhir. Ditambah dengan spread ya, karena di setiap broker itu diberlakukan spread, maka di level itu ditambah dengan spread. Apabila buy di level tersebut dikurangi spread, maka Bapak dan Ibu tempatkanlah untuk batasan stop loss di sana dan ini betul-betul sangat mudah sekali. Di sini saya juga ingin memberikan contoh praktek di time frame 4 jam. Anda bisa perhatikan ini di level 1884 ya, pada tanggal 8 Februari 2023 RSI 30 sudah memberikan informasi bahwa tren masih berada di bawah 50%. Lalu kemudian RSI 2, dia sudah masuk ke area 90 dan ini luar biasa Bapak dan Ibu. Ya, ketika terjadi crossback ke bawah, ya dari atas 90 menuju di bawah 90, dan ini adalah candlestick-nya, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan sell position pada pembukaan berikutnya dan ini luar biasa sekali ya. Bahkan di sini pun juga Bapak dan Ibu diberikan informasi oleh indikator yang digunakan. Anda boleh melakukan sell kembali di sini. Ini luar biasa sekali. Anda betul-betul bisa memaksimalkan movement market ya secara optimal. Oke, Anda sell satu di sini, lalu kemudian diberikan sinyal lagi yang kedua, Anda sell. Oke, tidak perlu sampai bawah lah. Saya berikan contoh cukup sampai sini ya. Dari sini, dari mulai entry, itu dengan penggunaan satu lot saja, di sana Anda sudah mengantongi 27.830.000 ya. Dikalikan dua lot ya, karena di sini ada dua posisi. Anda sudah bisa bayangkan berapa yang Anda dapatkan. Dan ini terjadi dari 9 Februari sampai dengan 10 Februari. Bahkan hanya satu hari saja Anda bisa mendapatkan return yang signifikan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini bagaimana caranya kita memanfaatkan
eksotisme RSI yang bisa kita lakukan saat bertransaksi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda dan dapat memberikan rujukan dalam pengambilan keputusan di market. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.